semuanya, salam sehat bagi kita semuanya ya. Nah, jadi untuk topik hari ini yaitu saya membawakan tentang mengenal persiapan pada aplikasi Accurate ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah tahukah berapakah jumlah persiapan yang digunakan pada aplikasi Accurate? Nah, mungkin ada yang bilang dua, dan ternyata itu ada tiga ya teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja kita bahas ya. Nah, jadi yang pertama sekali kita akan masuk ke aplikasi Accurate-nya. Silakan teman-teman buka aplikasi Accurate-nya. Dan di sini saya menggunakan aplikasi Accurate versi 5 Education Book ya teman-teman. Dan ini tampilannya. Nah, jadi di sini kita buat database perusahaan yang baru terlebih dahulu. Kita pilih yaitu buat data perusahaan baru. Dan lalu silakan teman-teman simpan ya, di mana mau simpan untuk database-nya. Misalnya kalau saya buat di bagian dokumen ya, dan lalu saya buat di sini namanya DVD tutor 3 jenis persiapan Accurate ya. 3 jenis persiapan Accurate. Nah, jadi ketika kita sudah selesai pembuatan database-nya, dan ingat teman-teman untuk ekstensinya yaitu menggunakan .gdb. Dan ketika sudah selesai, silakan pilih Create. Nah, lalu silakan pilih OK. Dan di sini teman-teman harus menunggu ya, dimana di sini dari Accurate akan menyediakan wadah atau tempat database yang akan kita buat. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, nampaknya database kita sudah dibuat oleh aplikasi Accurate dan sekarang kita masuk ya. Jadi karena ini pengaturannya default, semua bisa masuk ya. Nah, itu sudah dijelaskan di sini untuk default pengguna dan kata pengunci yaitu supervisor. Jadi oleh karena itu teman-teman bisa mengcopy lalu nge-paste-nya. Lalu pilih OK. Nah, disinilah kita akan disambut ya, disambut oleh aplikasi Accurate, dan ini kita langsung lihat saja ada satu persiapan yaitu namanya persiapan singkat teman-teman. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk memilih bahasa yang mau kita gunakan. Kita pilih saja bahasa Indonesia ya, dan di sini langsung pilih saja keluar, lalu pilih yes. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, inilah merupakan lembar kerja dari aplikasi Accurate. Kalau kita lihat dari sebelah kiri ini, itu disebut dengan modul, sedangkan dari berkas sampai dengan bantuan, itu disebut dengan menu. Nah, jadi untuk yang persiapan yang kedua, itu disebut dengan persiapan manual teman-teman. Nah, kenapa? Karena untuk akun yang kita gunakan di aplikasi Accurate itu kita buat sendiri. Nah, caranya bagaimana? Jadi ini kan nama database-nya baru saja kita buat dan kita ingin memulai membuat akunnya. Nah, jadi langkah yang pertama, teman-teman harus buat dulu dari persiapan, info perusahaan. Nah, di sini teman-teman isi dulu nama perusahaannya. Oke. Nah, jadi kalau kita buat di sini, nah, untuk nama perusahaannya kita buat aja default ya. Jadi kita buat PT Indonesia ya. Jaya. Nah, untuk alamatnya kita buat Jalan Jaya. Oke. Nah, kode posnya boleh diisi oleh teman-teman ya. Nah, negara Indonesia, lalu mata uang defaultnya. Nah, di sini perlu kita buat karena
untuk mata uang defaultnya kita menggunakan mata uang Indonesia. Oleh karena itu, kita buat di sini dia, yaitu kita buat dia IDR. Nah, nilai tukarnya 1 terhadap rupiah, nama negara Indonesia, oke, simbol Rp. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau sudah, silakan pilih OK. Nah, apa Anda ingin membuat mata uang ini sebagai default mata uang untuk perusahaan Anda? Yes, kita pilih yes. Nah, setelah dari situ nanti ada masuk ke bagian kredit akuntansi. Nah, di Accurate ketika misalnya nih kita menemukan sebuah kasus ada transaksi jurnal. Untuk kredit akuntansinya itu kita buat 1 hari sebelum dilakukan proses jurnal dalam sebuah transaksi. Oke, nah jadi ini kita buat bertanggal hari ini saja, contoh ya, hari ini tanggal 22 Oktober 2024. Nah, untuk tahun fiskalnya kita buat yaitu 24 menandakan tahun 2024, kredit defaultnya ini bulan, baru ini tahun ya. Nah, baru nanti ada di bagian kolom pajak, nama perusahaannya tinggal copy saja ke bagian tabulasi pajak. Begitu juga untuk alamatnya tinggal copy saja ya. Nah, baru di sini ada tanggal pengukuran PKP. Nah, tanggal pengukuran PKP ini tanggalnya bisa sebelum tanggal periode akuntansi ya. Nah, baru ada juga ID cabang. Nah, ketika sudah silakan pilih OK. Nah, lalu kita buka buku besar, lalu masuk ke bagian daftar akun teman-teman. Nah, jadi dari Accurate itu dia akan memberikan yaitu 7 akun default ya dari aplikasi Accurate. Nah, jadi untuk persiapan manual, misalnya nih kita ada buat akun kas. Nah, oleh karena itu kita harus buat manual. Kita harus buat akunnya manual. Nah, caranya bagaimana? Kita masih tetap di bagian modul buku besar ya. Di bagian daftar akun, kita pilih baru. Fitur baru, lalu tipe akunnya kita buat kas atau bank. Nah, untuk nomor akunnya, saya harap teman-teman sudah mulai mengetahuinya ya, dan bisa searching ya. Nah, jadi kalau nomor akun kita buat misalnya 11. Artinya, kalau yang satu ini kategori aset, satu yang bagian kedua itu aset lancar, dan satu di sini posisi di aset lancar yang paling utama kas ya. Karena apa? Karena dia tingkat pencairannya lebih cepat. Nah, jadi kita buat di sini namanya yaitu kas. Nah, ketika sudah kita pilih OK teman-teman. Nah, di sini belum tampak ya akun padahal kita baru buat. Nah, jadi caranya yaitu kita buat perbarui. Nah, dia akan masuk. Nah, inilah yang disebut dengan persiapan manual. Artinya akunnya kita buat sendiri teman-teman. Ya. Nah, baru untuk persiapan yang kedua yaitu persiapan singkat teman-teman. Nah, jadi untuk persiapan singkat itu caranya dari persiapan lalu buat persiapan singkat. Dan ini persiapan singkat ini ketika kita masuk di bagian username dan password pertama kali ketika Accurate, dia akan muncul ini. Nah, ini kita pilih lanjut ya, kita pilih lanjut. Nah, baru di sini ada persiapan standar. Nah, jadi sudah terjawab ya. Satu persiapan lagi disebut itu persiapan mahir. Dan untuk persiapan standar ini, teman-teman bisa lihat bahwa dia akan menyediakan yaitu ada akun-akun yang biasanya diumumkan ya, digunakan pada persiapan standar. Dan ini kategorinya dari tidak terlalu banyak transaksi gitu teman-teman. Artinya skala bisnisnya itu dari yang kecil sampai dengan menengah. Nah, jadi kalau kita buat persiapan standar, kita pilih OK. Nah, Accurate akan membuat kode akun perkiraan yang dipakai perusahaan secara umum seperti mata uang, barang, pelanggan, pemasok, daftar akun, dan lain-lain. Apakah Anda ingin melanjutkannya? Nah, jadi kalau kita lihat dari pernyataan Accurate, di Accurate akan menyediakan akun-akun itu, teman-teman. Nah, jadi kita nggak perlu buat lagi. Nah, makanya dikatakan dia persiapan standar, silakan kita pilih yes. Nah, dia akan loading seperti yang tadi. Nah, jadi sama juga ya seperti yang tadi teman-teman.
kita bisa atur di bagian menu persiapan informasi perusahaan. Oke, kita pilih lanjut, dan ini untuk saldonya. Oke, kita pilih lanjut dulu ya kan. Nah, baru kita pilih lanjut, dan ini untuk metode persediaannya kita buat rata-rata. Kita pilih lanjut, lalu pilih selesai. Dan ketika di situ kita buka buku besar, baru daftar akun. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sudah banyak akun-akun yang biasanya digunakan dalam siklus akuntansi telah disediakan dari aplikasi itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, lalu yang berikutnya, apakah perbedaan dari yang persiapan mahir? Nah, jadi kalau kita lihat, kita kembali lagi ya ke bagian persiapan singkat, kita pilih menu. Nah, ini persiapan mahir. Nah, jika Anda menguasai Accurate dan memiliki informasi keuangan perusahaan secara detail yang ingin dimasukkan ke Accurate, silakan gunakan ini. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari modul yang saya buat, nah ini perbedaannya. Oke, persiapan manual, akun yang dibutuhkan dalam transaksi user buat sendiri. Persiapan standar, pencatatan pembukuan sederhana. Dan persiapan mahir, pencatatan pembukuan yang kompleks. Dan kata lain, kesimpulannya ada 3 persiapan pada Accurate teman-teman. Nah, jadi kalau kita mau lihat dulu sedikit saja ya ringkasannya untuk persiapan mahir, kita pilih lanjut. Oke, dan kita lihat di sini ada banyak yang harus diisi teman-teman. Oke, karena di awal tadi katakan untuk yang persiapan mahir yaitu lebih kompleks, lebih banyak dia. Nah, yaitu ada mata uang, baru informasi perusahaan, informasi pajak perusahaan. Jadi kalau kita lanjut lagi, masuk ke bagian akun-akun dan daftar lain. Dan ini kan sudah ada tadi dari persiapan singkat, ya. Dan berikutnya, kalaupun misalnya teman-teman ada database yang berisi akun ya dalam akuntansi seperti kas dan kawan-kawan, itu bisa diekspor, oke? Itu bisa itu bisa diimpor dari Excel. Nah, apabila akun nama-nama akunnya itu ada tersajikan dalam file Excel, di sini bisa dimasuk. Nah, kita klik ini. Oke, nanti kita akan pelajari. Nah, lalu itu masuk ke bagian daftar akun. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini masih akun default mata uang. Lanjut lagi. Nah, ini daftar lain dan berhubungan dengan syarat pembayaran dan pajak. Nah, ini masuk ke bagian 3 pelanggan. Oke, tipe pelanggan. Baru masuk ke bagian masih tipe pelanggan. Itu bisa kita impor. Begitu juga untuk pemasok. Oke, dan ini ada proyek departemen. Ada persediaan ya, gudang atau warehouse. Oke, ada kategori barang. Baru akun default barang, yang mana ini wajib kita isi ya teman-teman. Dan ada juga tabnya akun default produksi, metode persediaan barang-barang. Oke, baru kita lanjutkan. Oke, baru kita lanjutkan. Itu aset tetap ya. Lanjutkan ya, lalu lanjut, silakan pilih oke. Nah, jadi ketika sudah kita data belum disimpan, apakah Anda ingin menyimpannya, selalu kita pilih yes teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat ya untuk perbedaan dari persiapan yang ada di Accurate. Oke, nah teman-teman juga bisa lihat dari modul yang saya buat. Ini adalah langkah-langkahnya juga. Nah, ini dia. Teman-teman bisa coba ya. Nah, ya. Nah, ini persiapan mahir. Oke. Nah, jadi teman-teman, itulah ringkasan ya dari mengenal persiapan yang terdapat pada aplikasi Accurate. Nah, saya harap teman-teman dapat memahaminya, dan jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh silakan sampai di kolom komentar. Oke, jangan lupa like, subscribe teman-teman, dan sharing. Thank you.